Shalom, shalom semuanya. Bahagia sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam program Women Ministry bersama Shema Adonai. Dan selamat bergabung para perempuan yang dikasihi Kristus, atau mungkin ada juga para lelaki yang diberkati Tuhan yang sudah hadir dalam program ini, baik melalui Zoom, Facebook, dan YouTube. Saya percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu kita mau tetap bersyukur dan mau menjalaninya dengan tetap terus penuh semangat. Terima kasih kepada semua partisipasi yang sudah memberikan waktunya hari ini. Kita sama-sama akan menerima pengajaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mohon pimpinan Roh Kudus dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Heni. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satukan hati di dalam doa. Maha besar Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bangga memiliki Bapa yang begitu baik, yang begitu memperhatikan kami sebagai umat-Mu. Saat ini Bapa, Women Ministry, Shema Adonai, kami sedang beribadah dan kami mau belajar kebenaran firman yang akan disampaikan oleh Ibu Grace Sumilat. Bapak, kami percaya berkat-Mu secara khusus Engkau memberikan kepada Ibu Grace sehingga pelajaran ini dapat Dia paparkan kepada kami dengan lancar, dengan kuasa yang dari Engkau. Pakai mulut bibirnya Tuhan, pakai hati dan pikirannya, melalui hidupnya, Engkau berbicara kepada kami. Kami butuh suara-Mu Tuhan, kami butuh pernyataan-Mu. Oleh sebab itu dengan pekerjaan Roh Kudus kami percaya kuasa-Mu mengalir kepada kami para wanita dimanapun kami berada. Bapa, kami juga memohon berkat-Mu atas Ibu Deborah yang akan menjadi moderator kami, yang memimpin acara dari awal, pertengahan, dan akhir. Kami percaya melalui pimpinan dari dia, acara ini dapat berjalan dengan lancar. Kami serahkan seluruh operator kami Tuhan, yang melivekan acara ini, dan juga yang mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati listrik, internet kami, laptop yang kami pakai Tuhan untuk pelayanan hari ini. Bapak, kami percaya kami para wanita maupun anak-anak-Mu para pria Tuhan yang ikut mendengarkan pengajaran ini, Engkau telah mempersiapkan kami agar kami dapat menangkap isi hati-Mu dan kami dapat mempraktekkannya itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, terima kasih. Kami panjatkan pujian dan syukur dan hormat hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bu Heni buat doanya. Dan baik, pengajaran hari ini kita dengan tema yang baru, Pola 3 Generasi, part 1 yang akan disampaikan oleh Ibu Grace Sumilat yang sudah hadir di antara kita. Kita sapa dulu. Shalom Ibu Grace. Shalom. Apa kabar hari ini Bu Grace? Hari yang luar biasa, dikasih Tuhan kesehatan, dikasih Tuhan semangat dan sukacita. Shalom semuanya. Baik, puji Tuhan, senang sekali mendengarkan Ibu Grace dalam keadaan baik, bisa menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan, untuk kita mengenal siapa beliau sebenarnya, mari kita akan sama-sama menyaksikan profil beliau berikut ini. Shalom semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Shema Adonai dalam channel YouTube Cahaya Firman. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yaitu Ibu Susan Grace Hadesah Sumilat dari Yayasan Genius Secara Alkitab.
Mari kita mengenal beliau lebih jauh. Susan Grace Hadasa Sumilan, sarjana musik gereja. Lahir di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 10 September 1973. Dan ia dibesarkan di Kota Malang sebagai anak ketiga dari pasangan Yusak Oscar Sumilat dan Shirley Esther Tejakusuma. Ayahnya adalah seorang pengabar Injil yang melayani suku Tengger di Jawa Timur dari tahun 1968 sampai 1993. Grace Sumilat. Demikian beliau kerap disapa, adalah seorang sarjana musik gereja alumnus dari Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta dengan study major, conducting dan study minor, vokal. Pada tahun 1998, ia menikah dengan Puas Ari Prasetyo Widiono, sarjana ekonomi, dan dikaruniai pula 3 anak, yaitu yang pertama adalah Ardhito Kenanya Hudson Widiono, yang kedua Melody Harvest Almer Widiono, dan yang terakhir adalah almarhum Victory Marsha Alisi Widiono. Melayani Tuhan sebagai guru sekolah minggu sejak tahun 1987 atau tepatnya sejak duduk di bangku SMP kelas 2. Mulai menjadi pembicara sejak Januari 2010 di tingkat lokal, regional, hingga nasional. Ia juga bergerak di pelayanan musik gereja, janin, anak, pegiat anak, parenting, family, remaja, dan pemuda, dan kini pula juga bergerak di pelayanan women. Buku-buku yang sudah ditulis oleh Susan Grace Hadasa Sumilat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah The Victorious Girl, sebuah buku kesaksian. Yang kedua adalah pemantik ide ribuan metode kreatif, yaitu buku pegangan guru. Yang ketiga adalah tentang temukan 10 alasan menikmati menjadi guru sekolah minggu untuk buku pegangan guru. Dan masih banyak buku-buku lainnya. Beliau dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk mendirikan Yayasan Jenius Secara Alkitab pada tahun 2015. Dan juga Bina Keluarga Bahagia Online School pada Januari 2021. Kegiatan terkini mengajar di STT Magelang, TK Pembina Magelang, serta ia juga mengajar ekskul vokal di SD dan SMP Pantai Kosta Magelang. Kerinduannya yang terdalam adalah untuk melihat kegenapan Maleakhi 4 ayat 6 di akhir zaman. Baik, itulah profil pembicara kita hari ini, Ibu Grace Sumilat. Jika kita mau terus bertumbuh, jangan pernah berhenti belajar. Oleh karena itu, mari kita sama-sama buka hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan saya persilakan kepada Ibu Grace untuk menyampaikan perenungan firman Tuhan bagi kita semua. Baik, puji Tuhan, terima kasih Ibu Deborah, terima kasih Bu Heni, terima kasih teman-teman semua yang udah gabung di sini. Kita bersemangat untuk belajar materi yang baru. Setelah yang lalu kita belajar 8 tangisan Yusuf, saat ini kita belajar tentang pola 3 generasi. Kenapa saya memilih tema ini? Karena banyak di antara kita ya, usia kita beragam ya. Ada yang woman yang udah usianya 50 tahun ke atas seperti saya. Ada yang 25 sampai 50. Ada yang di bawah 25 yang masih remaja, yang masih pemuda gitu ya. Dan banyak kali kita, apalagi yang sudah 50 ke atas tuh merasa, wah aku udah tua, aku udah wanita renta, aku nggak berguna gitu ya. Atau yang udah menjelang 50, wah usiaku sekarang udah menjelang 50, aku udah termasuk lansia gitu ya. Terus yang anak-anak muda juga merasa, aku masih merasa kecil di sini di antara ibu-ibu yang udah senior, apa yang pengantin baru yang anaknya masih kecil-kecil ya. Wah, aku masih tergolong junior banget nih di sini gitu ya. Nah, melalui pola 3 generasi ini kita belajar seperti di Alkitab dikatakan Lois, Eunike sampai kepada Timotius. Artinya sang nenek, sang mama dipakai untuk mempersiapkan generasi ketiga, yaitu Timotius, untuk jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Demikian juga kita akan lihat pola 3 generasi. Saya akan share screen di sini. Bagaimana Tuhan memakai pola 3 generasi ini menjadi satu pola Alkitab. Baik. Layar saya tertangkap dengan baik ya, Ibu Deborah? Oke ya. Oke, baik. Nah, kita lihat di sini.
Pola 3 generasi itu adalah pola Alkitab. Pola 3 generasi itu adalah pola Alkitab. Bentar ya, saya akan pakai laser supaya bisa jelas ya. Pola 3 generasi ini adalah pola yang kita lihat di Alkitab. Sering ya kita dengar kayak, wah, kekayaannya itu turun-temurun 7 generasi belum tentu habis. Itu kalau untuk orang yang benar-benar kaya, konglomerat gitu ya. Tapi ada yang, wah, setelah orang tuanya meninggal, kekayaannya habis langsung di generasi kedua. Padahal itu kekayaannya banyak sekali. Berarti generasi kedua nggak bisa mempertahankan apa yang diwariskan oleh orang tuanya, kayak gitu ya. Bahkan ada yang katanya, wah, dendam kesumat akan diteruskan sampai 7 generasi gitu ya. Wah, dendam dari nenek moyangku akan aku teruskan sampai ke cucuku. Wah, itu 7 generasi dendamnya dibawa, dipelihara, diturun-turunkan, diwaris-wariskan gitu ya. Itu kita udah belajar yang itu lalu tentang 8 tangisan Yusuf. Jangan sampai kita mewariskan dendam pada anak-anak kita ya. Nah, kita sering dengar kalimat kayak gitu. Nah, ternyata kalau di Alkitab polanya itu bukan 7 generasi, tapi 3 generasi. Dan yang menjadi pola itu bukan yang dikatakan kayak orang dunia, dendam dan kekayaan yang seperti apa, bukan ya. Nanti kita akan belajar lebih jauh. Yang kedua, kita akan belajar nanti tentang keluarga Adam dan Hawa. Bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa Adam dan Hawa ini menggeser, menghapus pola yang lama, masuk dalam pola yang baru. Kemudian kita akan lihat keturunan Set vs keturunan Kain. Nah, baik. Yang pertama kita akan pelajari pola 3 generasi ini adalah pola Alkitab. Kita akan lihat ayat-ayatnya yang mencantumkan tentang pola 3 generasi ini. Yang pertama adalah Yoel. Kita lihat Yoel. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Di situ kita bisa lihat Yoel pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Bentar, saya buka Alkitab saya. Yoel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pasal yang pertama, ayat yang ketiga di sana dikatakan seperti ini. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Kita hitung ya generasinya di sini ya. Ceritakanlah kepada anak-anakmu, itu berarti si ayah atau ibu menceritakan pada anaknya itu generasi pertama ya. Anaknya itu generasi kedua ya. Dan biarlah anak-anakmu menceritakan pada anak-anak mereka, itu cucunya, berarti generasi ketiga ya. Dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian, itu generasi keempat ya. Nah, katanya Bu Grace 3 generasi, kenapa ini jadi 4? Itu karena pada umumnya di Alkitab ditulis 3, tapi yang keempat ini adalah terhitung menjadi yang ketiga bila yang pertama ini udah mati. Jadi generasi keempat ini sambungannya, kayak rantai pengikat untuk menuju ke generasi pola yang baru lagi. Jadi polanya adalah kamu ceritakan pada anak-anakmu, anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka. Nah, ketika kamu udah mati, maka anakmu ini yang sudah menceritakan pada anak-anak mereka, anak-anak ini akan menceritakan pada, dikatakan di bahasa Alkitab, angkatan yang kemudian. Nggak dikatakan lagi anak-anak daripada anak-anak mereka. Nggak pakai kata gitu ya. Beda lagi bahasanya. Dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Nah, angkatan yang keempat ini disebut angkatan yang kemudian karena nanti angkatan yang kedua ketika angkatan pertama udah mati ini dijadikan angkatan pertama. Cucunya ini jadi kedua. Anak daripada cucu ini menjadi yang ketiga. Demikian seterusnya. Kita lihat lagi ya. Apa yang harus diceritakan? Yang diceritakan adalah perbuatan-perbuatan Tuhan. Karya Tuhan, kemuliaan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan, teguran-teguran Tuhan, ya, sejarah bangsa. Bagaimana bangsa Israel berjalan bersama dengan Tuhan itu harus diceritakan. Kita lihat lagi ya, Mazmur 78 ayat 5 sampai 7. Telah
Setelah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel, nenek moyang kita, berarti kan nenek moyang kita, diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Wah, ini berapa angkatan ya, kita akan hitung ya. Nenek moyang ya diperintahkan untuk memperkenalkan pada anak-anaknya. Nenek moyang pada anak-anaknya ya. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Itu berarti angkatan ketiga ya. Supaya anak-anak yang akan lahir kelak dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Di sini muncul lagi 4 generasi. Ya, ada kata angkatan yang kemudian. Nah, kenapa? Ada 3 hal yang diceritakan. Yaitu pertama, iman, kepercayaan kepada Allah. Yang kedua, perbuatan-perbuatan Allah, mujizat-mujizat Allah, hukuman-hukuman Allah, semua yang Tuhan lakukan. Yang ketiga, supaya memegang perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan terus diperkenalkan. Nah, ini bicara pola 3 generasi. Banyak sekali ayat-ayat di Alkitab ya. Ini hanya beberapa saja yang saya ambil ya. Kita lihat lagi Mazmur 22. Mazmur 22 ayatnya yang ke-31. Situ dikatakan seperti ini. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Kalau bicara anak cucu itu berarti 3 generasi ya. Bapak, ibu, anak, cucu. Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang, itu generasi keempat. Tapi polanya adalah pola 3 generasi. Generasi keempat ini menyambung lagi kepada pola yang baru. Nanti generasi kelima ketika generasi kedua sudah meninggal, menyambung lagi pada pola yang baru. Terus, demikian terus ya. Kita lihat lagi Keluaran 10. Saya sangat ingin membaca semua ayat ini untuk semakin meneguhkan kita tentang adanya pola 3 generasi di dalam Alkitab. Keluaran 10 ayat yang kedua. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pengenalan akan Tuhan, tanda-tanda mujizat hukuman Tuhan kepada orang Mesir. Bagaimana Tuhan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, masuk ke tanah Kanaan. Itu semua harus diceritakan kepada anak cucumu. Kita lihat lagi Kejadian pasal 48. Kejadian 48 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Sesudah itu diberkatilah Yusuf, katanya. Nenekku, ya kalau Alkitab nulis nenekku itu maksudnya kakek ya, bukan nenek ya. Nenek moyang maksudnya pakai istilah nenekku ini cuma istilah aja ya, terjemahan aja ya. Nenekku maksudnya Abraham ya. Dan ayahku maksudnya Ishak. Makanya ditulis gini. Nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberikan orang-orang, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Jadi di sini ada siapa aja? Ada Yakub, ada Yusuf, ada Efraim dan Manasya. Efraim Manasya kakak adik, jadi saya hanya satu jari saya di sini. Tetapi Yakub di sini menghadirkan nama Abraham, Ishak. Abraham generasi pertama, Ishak generasi kedua, Yakub generasi ketiga, Yusuf generasi keempat, Efraim Manasya generasi kelima. Bayangkan 5 generasi ada di sini. Hanya Yusuf yang paham pola 3 generasi. Kakak-kakaknya, adiknya Benyamin gak ada yang menghadirkan anak-anaknya untuk minta doa berkat sama kakeknya.
Hanya Yusuf yang paham pola 3 generasi. Sehingga dia membawa Efraim, dia membawa Manasye. Ketika dikabarin, ayahmu sakit, dia langsung cepat-cepat bawa Efraim Manasye, jangan sampai keburu ayahnya meninggal. Dia pastikan Efraim Manasye harus dapat doa berkat dari ayahnya. Hanya Yusuf yang paham pola 3 generasi. Ya, kakak-kakaknya Yusuf, adiknya Yusuf gak ada yang membawa anak-anak mereka ke kakeknya. Udah tahu kakeknya udah meninggal, mau sekarat, mau meninggal, mereka nggak paham itu. Hanya Yusuf yang paham. Nah, sekarang kita lihat 2 Timotius 2 ayat 2. 2 Timotius 2 ayat 2. Ya, saya akan bacakan. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, ini pola 3 generasi nggak terjadi hanya di keluarga inti, hanya Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Efraim, Manasye. Nggak hanya itu aja. Tapi pola 3 generasi ini juga berlaku di dunia rohani, di keluarga rohani, ya, di anak-anak rohani. Di situ dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku, hai Timotius. Ini yang ngomong ini siapa? Rasul Paulus. Percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai. Artinya Timotius disuruh ngajar lagi kepada muridnya, yang juga cakap mengajar orang lain. Artinya muridnya Timotius itu yang dipercaya adalah orang yang bisa ngajarin lagi kepada cucu muridnya Timotius atau cicit muridnya Paulus. Paulus, Timotius, muridnya Timotius harus cakap mengajar lagi pada orang lain. 4 generasi di sini secara rohani. Ya. Jadi ini Rasul Paulus gurunya, punya murid Timotius. Timotius harus mengajar pada muridnya supaya muridnya mengajarkan lagi kepada orang lain lagi. Luar biasa kan? Luar biasa kan? Jadi pola 3 generasi nggak cuma berlaku di keluarga inti, tapi juga berlaku di keluarga rohani. Nah, ini adalah ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, ya. Ini ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, ya. Baik. Nah, sekarang kita akan lihat tentang keluarga Adam dan Hawa. Nah, kalau membaca judul pola 3 generasi, kita seringkali kayak membayangkan akan mendapat pengajaran tentang generasi pertama begini, kedua begini, ketiga begini, ya. Ternyata enggak. Kita akan kembali ke asal muasal manusia di dalam kitab Kejadian, yaitu keluarga pertama di dunia, yaitu keluarga Adam dan Hawa. Kita lihat di sini. Di dalam keluarga Adam dan Hawa itu terjadi suatu prahara atau terjadi suatu pembunuhan 1/4 penduduk dunia, ya kan? Penduduk dunia waktu itu baru 4 ya, Adam, Hawa, Kain, Habel. Ketika Kain membunuh Habel, otomatis itu adalah pembunuhan 1/4 penduduk dunia, ya. Bayangkan kalau Habel itu nggak mati, dia akan beranak pinak menjadi 1/4 penduduk dunia sekarang ini, ya kan. Tapi karena ternyata Habel itu mati, dia nggak punya anak, belum menikah. Pada akhirnya ada 1/4 potensi itu yang terhilang, gitu ya. Jadi ada pembunuhan terbesar di dunia, pembunuhan pertama di dunia itu terjadi di keluarga Adam dan Hawa. Ya. Nah, kenapa sampai terjadi peristiwa keji? Pertama kali di Alkitab dicatat dosa itu bukan dosa perselingkuhan, bukan dosa gosip, bukan dosa bohong, ya, bukan dosa apa-apa. Pertama kali setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang terjadi pada generasi itu langsung dosa yang ngeri itu, ya. Yaitu dosa tingkat dewa, ya. Yaitu dosa pembunuhan. Kenapa bisa terjadi? Karena ada salah pola asuh di dalam keluarga. Ya. Kita bayangkan, pola asuh orang tua itu sangat mempengaruhi seorang anak. Ya. Karena ketika seorang anak dibesarkan dalam keluarga, itu mereka melihat sikap dan teladan dan pola didikan dari Adam dan Hawa, pengajaran dari Adam dan Hawa. Dan ketika kita lihat di Kejadian pasal 3, ketika manusia jatuh dalam dosa, itu Adam dan Hawa saling menyalahkan.
ada menyalahkan Tuhan yang telah menempatkan Hawa di sisinya. Hawa menyalahkan ular gitu ya. Ular ya kan. Akhirnya mereka itu sebenarnya ketika ada menyalahkan Tuhan, karena Tuhan menempatkan Hawa di sisinya, sama aja dia juga menyalahkan Hawa secara tidak langsung ya kan. Karena Hawa yang memulai memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan dimakan, dilarang oleh Tuhan untuk mereka memakan buah itu ya. Jadi ketika mereka jatuh dalam dosa, yang terjadi adalah saling menyalahkan. Berikutnya kita lihat. Alkitab itu mencatat bahwa pola asuh itu sangat berpengaruh kepada anak-anak. Itu saya ambil salah satu contohnya aja. Di dalam 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-22. Ini salah satu contoh aja ya. Saya cari contoh yang sempurna, yang dimana papa mamanya parah gitu ya. Itu akan membuat anaknya jadi parah nggak? Kita lihat ya. 1 Raja-Raja 22, ayat 52 sampai ayat 54. Begini bunyi firman Tuhan. Ahazia, anak Ahab, menjadi raja atas Israel di Samaria dalam tahun ke-17 zaman Yosafat Raja Yehuda. Dan ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Perhatikan ayat 53. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Perhatikan. Dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya. Dan Yerobeam bin Nebat yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa. Yerobeam bin Nebat itu siapa? Itu adalah raja pertama setelah kerajaan Israel terpecah. Rehabeam bin Salomo bin Daud itu yang memerintah kerajaan Yehuda. Sementara kerajaan Israel, raja pertamanya adalah Yerobeam bin Nebat. Yerobeam bin Nebat inilah adalah raja Israel yang menyebabkan bangsa Israel menyembah berhala. Ya, jadi dikatakan Ahazia ini dipengaruhi oleh apa? Kelakuan ayahnya, kelakuan ibunya, dan contoh teladan daripada raja pertama mereka setelah Israel terpecah menjadi 2 kerajaan. Perhatikan ayat 54. Ia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya, dan dengan demikian ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Jadi kalau Ahazia itu ada catatan dalam Alkitab, dia hidup menurut kelakuan ayahnya dan juga ikut hidup menurut kelakuan ibunya. Di situ kita bisa lihat pola hidup dari orang tua, cara mengajar, cara mendidik, memberi teladan, itu sangat berpengaruh kepada anaknya. Oleh karena itu, Habel dan Kain pasti banyak dipengaruhi oleh pola asuh daripada Adam dan Hawa. Pola asuh yang seperti apa? Yang saling menyalahkan. Teladan yang seperti apa? Yang saling menyalahkan. Kita lihat di sini ya. Nah, yang kedua, selain pola asuh mereka salah, yang kedua adalah Adam dan Hawa dipastikan pada awalnya sebelum mereka bertobat, mereka itu tidak menghadirkan Tuhan dalam keluarga mereka. Dari mana Bu Grace tahu? Yuk, kita lihat di Kejadian 4. Kejadian 4 ayat 26 berkata seperti ini. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi kayak gini ya, Adam dan Hawa kan punya anak namanya Kain dan Habel. Lalu Kain membunuh Habel. Setelah itu Kain menjadi pelarian, ya, menjadi pelarian, lari jauh dari hadapan Tuhan, jauh dari destiny ilahi, jauh dari visi ilahi ya. Setelah itu di pasal 5 ayat 3 kita tahu, setelah Adam hidup 130 tahun, dia dikasih Tuhan anak kompensasi atas meninggalnya Habel. Anak itu diberi nama Set. Nah, kalau mundur di pasal 4 ayat 26, dikatakan waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Itu artinya di era Set inilah, Set sebagai anak pengganti daripada Habel yang Tuhan berikan pada keluarga Adam dan Hawa. Habel kalau udah mati, Tuhan kasih lagi nama anaknya Set ya, artinya kompensasi nama Set itu artinya. Nah, di waktu itulah, artinya di era, di zaman Set itulah, di zaman Enos, di era atau di zaman Enos itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Siapakah Enos ini? Enos ini adalah anak daripada Set. Artinya dari zaman Adam dan Hawa
punya anak Kain dan Habel. Lalu waktu Adam udah umur 110 tahun, 130 tahun dia punya anak namanya Set. Set punya anak lagi namanya Enos. Ketika Enos ini sudah dewasa, Enos inilah menjadi pelopor untuk orang-orang pada zamannya itu mulai memanggil nama Tuhan. Enos ini adalah pelopor pertama praise and worship, pelopor pertama ibadah korporat, pelopor pertama ibadah raya, gitu. Bayangkan. Bisa bayangkan ya. Jadi, walaupun Adam dan Hawa itu kita percaya ya dengan ditunjukkan bahwa Kain dan Habel memberikan korban persembahan dan sebagainya, kemungkinan Adam dan Hawa ini tetap menyembah Tuhan, tetapi kehidupan mereka tuh jauh daripada Tuhan. Makanya pelopor korporat, ibadah bersama, praise and worship, ngajak orang-orang untuk mencari wajah Tuhan, menyerukan nama Tuhan, itu baru nanti muncul di zamannya Enos, cucunya Adam, anaknya Set. Artinya Adam dan Hawa bisa dipastikan mereka itu hidup jauh dari Tuhan, tidak menghadirkan Tuhan di dalam keluarga mereka. Ya, setidak-tidaknya sebelum kelahiran daripada Set. Setelah Set lahir itu ada perubahan. Nanti kita akan lihat ya. Artinya masa-masa ketika mereka membesarkan Kain dan Habel, itu mereka hidupnya suam-suam, gak hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan pola asuh mereka itu amburadul. Ya, bisa kita lihat di sini ya. Ketika suami itu terputus hubungannya dengan Tuhan, istri terputus hubungannya dengan Tuhan, jangan harap suami istri ini bisa memiliki satu hubungan yang harmonis. Nah, kalau suami istri hubungannya nggak harmonis, jangan harap itu akan bisa mencetak pola asuh yang baik untuk anak-anak mereka. Jadi pola segitiga antara Tuhan, suami dan istri itu harus berjalan. Suami mendekat kepada Tuhan, istri intim kepada Tuhan, maka garis yang di bawah ini baru bisa bertemu ketika garis panah ke atas ini bertemu. Semua hubungan kita itu selalu harus ada Tuhan di tengah-tengahnya. Dan di puncak segitiga itu harus ada Tuhan. Antara kita dan suami, antara orang tua dan anak, antara mertua dan menantu, antara kakak dan adik, antara persahabatan Daud dan Yonatan, antara kakak dan adik, antara ipar dan ipar, antara mertua dan menantu, antara rekan sekerja, rekan sepelayanan dan sebagainya. Semakin ada segitiga di mana Tuhan menjadi pusat dan sentral, dan masing-masing orang ini intim dengan Tuhan, maka garis horizontalnya antara sesama ini akan berjalan dengan baik. Nah, kita lihat. Kita bayangkan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tuh diusir dari Taman Eden, dijaga oleh kerub, ya, yang membawa pedang yang bernyala-nyala. Mereka nggak mungkin berani lagi masuk ke sana, karena ada pohon kehidupan yang nggak boleh dijamah. Kalau mereka menjamah pohon kehidupan itu mereka nggak akan mengalami keselamatan, nggak bisa diselamatkan, ya kan? Karena kan mereka akan hidup selama-lamanya, nggak mengalami kematian, nggak bisa ditebus gitu. Nah, mereka ini diusir dari Taman Eden karena untuk kebaikan manusia sendiri. Gara-gara itulah Adam harus berpeluh, harus mengeluarkan keringat, Hawa harus sakit bersalin. Ya, di Alkitab nggak ditulis, tapi sebenarnya nggak cuma bersalin yang sakit ya. Semua proses dalam tubuh perempuan itu paling nggak enak ya. Yang namanya menstruasi, yang namanya menopause itu nggak enak semua, ya kan. Tanah itu terkutuk, ya. Lalu terjadi peperangan rohani, bahwa keturunanmu akan terjadi permusuhan antara keturunan wanita ini dengan keturunan ular. Itu terjadi peperangan rohani. Yang terjadi bukannya mereka datang sama Tuhan, tapi mereka saling menyalahkan. Hidup tanpa Tuhan. Kita lihat Kejadian 4 ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Inilah ekspresi ini bisa kita lihat dalam diri Kain. Kenapa Kain itu gampang cemberut? Kenapa Kain itu gampang bete? Gitu ya. Kenapa Kain itu gampang punya emosi negatif? Karena dia dibesarkan oleh orang tua yang saling menyalahkan. Dia dibesarkan oleh orang tua yang sudah terusir dari Taman Eden. Yang sudah ketika mereka terusir dari Taman Eden itu terlepas dari pijakan mereka.
Ya. Nah, kita lihat kenapa Kain dan Habel itu begitu berbeda banget gitu. Kalau Habel itu adalah pahlawan iman, dicatat dalam Ibrani pasal 11. Sedangkan Kain itu kenapa bisa jadi pembunuh kayak gitu? Kok kakak adik tapi kok perangainya kok bener-bener jauh gitu, kayak nggak ada mirip-miripnya gitu ya. Kok kayak beda sekali gitu ya. Nah, kita akan belajar dulu arti nama Kain. Kain itu arti namanya kemahiran. Sedangkan Habel itu arti namanya hembusan nafas. Sebenarnya pada saat Hawa itu memperanakkan Kain, kita lihat ya di Kejadian pasal 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan ini, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Artinya waktu si Hawa ini melahirkan Kain, itu dia menyerukan nama Tuhan. Dia merasakan pertolongan Tuhan pada saat melahirkan. Itu pasti sakit ya, karena itu adalah kutuk ya. Kamu akan melahirkan dengan kesakitan ya kan. Pasti nggak enak ya pada saat dia melahirkan Kain. Itu dia menyerukan nama Tuhan. Dia masih punya iman sama Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Tapi kalau kita lihat Kain ini setelah dia dewasa, dia itu kehilangan imannya. Dia itu mengikuti si jahat, mengikuti arus daripada iblis kayak gitu. Ya, dan Kain ini artinya kemahiran. Itu kayak satu bentuk dari orang tua Kain, yaitu Adam dan Hawa, yang ingin menyelesaikan dosa lewat yang namanya kemahiran. Ingin menyelesaikan dosa dengan lewat yang namanya skill, yang namanya kepandaian, yang namanya kompetensi gitu ya. Semoga kalau kita punya anak yang pintar, punya anak yang mahir, semoga hidup kita menjadi lebih baik kayak gitu ya. Lalu setelah beberapa waktu mereka punya anak lagi namanya Habel. Habel itu artinya hembusan nafas, kefanaan, kesia-siaan. Semuanya hanya usaha menjaring angin, hembusan nafas. Artinya Adam dan Hawa lama-lama juga paham, aduh, di dunia ini kok seperti ini ya. Seperti hembusan nafas saja semua berlalu begitu sia-sia. Tapi ketika Habel ini dewasa, justru Habel yang diberi nama hembusan nafas inilah yang hidupnya intim dekat dengan Tuhan, yang hidupnya beriman, yang ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kelak ketika dewasa, Kain menjadi pembunuh, sedangkan Habel menjadi pahlawan iman. Jauh banget kan? Jauh banget kan paradoks banget kakak dan adik ini ya. Nah, kita lihat Kain itu memiliki hati yang panas dan marah. Mukanya muram. Dia tidak mempunyai pengendalian diri. Bahkan ketika ditegur oleh Tuhan di Kejadian 4 ayat 6-7. Perhatikan di ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Dia gak ada jawab sama Tuhan, baik Tuhan, atau ya Tuhan ampuni aku Tuhan, atau ya Tuhan aku bertobat, oh ampun Tuhan. Gak kayak gitu. Si Kain ini bukannya dia memberi respon pada teguran Tuhan, dia malah membangkang, langsung ngajak Habel pergi ke padang, langsung dibunuh adiknya. Kalau menurut saya sih ini adalah tindakan yang benar-benar kurang ajar itu ya. Kalau kita punya anak ya, kita peringati, dia malah pergi melengos, kita mesti jengkel ya. Melengos pergi bukannya bertobat, malah melakukan yang kita larang ya. Kita sebagai orang tua pasti kesel ya. Ini anak ini maunya apa, dinasehatin bukannya bertobat, malah balik belakang, malah nggak pamit, malah melakukan yang lebih parah dari yang kita peringatkan. Wah, kayak gitu ya. Diperingatkan soal wajah yang muram, malah adiknya malah dibunuh. Sama sekali nggak ada pertobatan. Ya, kita lihat di sini. Punya sikap pemberontakan, tidak menghormati Tuhan, berbohong. Berbohongnya dari mana? Waktu itu kan setelah dia membunuh adiknya dikatakan, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Nggak mungkin kalau dia nggak tahu dong. Orang dia habis bunuh, itu berarti kan bohong. Dia tidak peduli dengan adiknya, sikapnya apatis dan selalu berpikir negatif. Dari mana kita tahu dia berpikir negatif? Karena waktu Tuhan waktu Tuhan itu menyuruh dia, menghalau dia punya pikiran negatif, dia takut kalau dia dibunuh oleh orang-orang yang bertemu dengan dia. Jadi itu belum terjadi, dia udah takut dulu ya. Oke. Nah, kita lihat ketika Kain pergi jauh dari hadapan Tuhan, itu menggunakan kata paniyim, itu artinya
menjauhi destiny Tuhan. Itu bukan bicara soal lokasi aja ya. Misalnya dari Indonesia pergi jauh ke Papua, dari Indonesia pergi jauh ke Amerika misalnya gitu ya. Enggak masalah itu ya, tapi pergi jauh dari hadapan Tuhan itu artinya menjauhi destiny ilahi, menjauhi rencana Tuhan. Enggak mau lagi ikut visi ilahi. Kenapa Tuhan ciptain dia? Dia mau pergi jauh membelakangi Tuhan. Kayak gitu ya. Nah, sedangkan karakter Habel beda banget. Ya, di dalam 1 Yohanes 3, yuk kita lihat. Kalau karakter Habel itu benar-benar beda banget ya. Kita lihat 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 11 sampai ayat 12. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Sampai ayat 12 saja. Jadi benar-benar beda nih, karakter Habel itu benar, karakter Kain itu jahat. Habel memberikan persembahan kepada Tuhan dengan rasa cinta. Habel memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu korban yang terbaik, yang lemak-lemaknya, yang gemuk, yang gendut itu ya, dari ternaknya. Habel hidup benar. Habel dicatat sebagai pahlawan iman, beriman kepada Tuhan. Darahnya pun bisa berteriak, bisa berbicara walaupun dia sudah mati. Ya kan, dikatakan di kitab Ibrani seperti itu. Nah, sekarang kita heran ya, kok bisa kakak adik kok bisa bertolak belakang banget ya. Sekarang kita lihat. Karena memang Alkitab nggak mencatat, tetapi saya percaya di dalam keluarga Kain dan Habel, di dalam keluarga Adam dan Hawa itu ada kubu-kubu di dalam keluarga. Bolo-bolo. Kubu-kubu itu maksudnya ada kayak ini memihak siapa, ini memihak siapa, ini berkawan dengan siapa, ini berkawan dengan siapa, lalu yang ini dan ini tuh seperti kayak bermusuhan kayak gitu. Ya. Kenapa saya bisa simpulkan gitu? Karena ya, ada kubu Adam vs kubu Hawa. Tapi kita nggak tahu ya, apakah Adam ini vs dengan Kain, Hawa vs dengan apakah Adam ini bersekutu dengan Kain, Hawa bersekutu dengan Habel, ataukah sebaliknya Adam ini bersekutu dengan Habel, Hawa bersekutu dengan Kain? Alkitab nggak menjelaskan. Tapi saya bisa pastikan terjadi kubu-kubu dalam keluarga. Karena apa? Karena hal yang seperti ini. Kita melihat peristiwa yang mirip di dalam keluarga Ishak dan keluarga Esau dan Yakub. Di sini terjadi kubu-kubu dalam keluarga. Ishak itu bolo atau bersekutu dengan Esau. Sedangkan Ribka itu bersekutu dengan Yakub. Kenapa? Karena Esau ini suka berburu, sedangkan Ishak itu suka memakan daging buruan. Jadi mereka ini hobinya sama gitu. Tentang area perburuan gitu. Sementara Yakub ini suka cinta sama Ribka ini cinta sama Yakub. Kenapa? Karena Yakub ini suka tinggal di dalam kemah, anak mami gitu. Suka bantu mami, suka bantu-bantu mami gitu. Sementara Esau ini sukanya pergi-pergi gitu. Sukanya pergi-pergi. Nah, Ribka itu menyukai anak yang diam di rumah, tenang, bantuin maminya, kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi akhirnya Ishak ini berkubu dengan Esau, Ribka berkubu dengan Yakub. Pada akhirnya apa yang terjadi? Terjadi agresi ingin membunuh. Ketika Yakub pakai segala cara untuk mengambil hak kesulungan, untuk mengambil berkat kesulungan, hak dan berkat itu nggak sama loh ya. Berkat kesulungan dan hak kesulungan itu nggak sama ya. Dua-duanya diambil oleh Yakub dengan tipu daya. Pada akhirnya Esau ini apa yang terjadi? Ada agresi ingin membunuh. Kita lihat ya, Esau dan Yakub itu kan beda banget tuh. Esau suka diam di luar, Yakub suka tinggal di kemah. Esau suka berburu, Yakub itu seorang peternak. Esau itu menikah dengan orang-orang yang bukan dari kaum keluarga mereka, ya, menikah dengan orang-orang penyembah berhala, ya kan? Sementara Yakub tuh bertahan, nggak mau menikah dulu kalau belum mendapatkan jodoh seperti yang Tuhan mau.
Esau itu nggak mau tahu, meremehkan hak kesulungan, meremehkan berkat kesulungan, ya, hak kesulungan dia jual hanya dengan semangkok kacang merah, sup kacang merah, ya kan. Sementara Yakub itu sangat mendambakan itu. Dia tinggal di kemah untuk belajar dari nenek moyangnya, dari ayahnya, dari orang-orang pendahulu dia, tentang apa itu janji Tuhan kepada Abraham, apa itu janji Tuhan kepada Ishak ayahnya, dan seterusnya. Dia sangat mendambakan itu. Ya, beda banget antara Esau dan Yakub, ini sangat beda banget. Nah, kita lihat. Nah, ketika terjadi si Yakub itu lebih mengasihi Yusuf dari saudara-saudaranya, itu juga seperti terjadi kubu-kubu juga di situ. Di mana Yakub itu lebih memihak kepada Yusuf dan Benyamin, karena dua orang anak ini dilahirkan di hari tuanya. Sedangkan saudara-saudara yang lainnya nggak dimanjain kayak gitu, walaupun semuanya disayangi, tapi ada yang lebih dimanja. Apa akibatnya? Akibatnya juga sama, ada agresi ingin membunuh. Di mana saudara-saudaranya ini pada awalnya mau membunuh Yusuf, tapi pada akhirnya nggak jadi, ya. Nggak jadi dibunuh, tapi dijual. Tapi sebenarnya keinginan membunuh, rencana membunuh itu sudah ada, gitu ya. Nah, kita lihat dari contoh-contoh keluarga-keluarga yang mempunyai kubu-kubu seperti ini, nggak heranlah kalau kita melihat ternyata di dalam keluarga Adam dan Hawa yang memiliki anak bernama Kain dan Habel, kemungkinan besar terjadi kubu-kubu di dalam keluarga. Tapi kita nggak tahu, ya, Adam itu berkubu sama Kain atau sama Habel. Hawa itu berkubu sama Kain sama Habel, Alkitab nggak menjelaskan itu. Tetapi dari contoh-contoh keluarga yang lain, yang mana ada agresi ingin membunuh, kita lihat ada kubu-kubu di dalam keluarga. Oleh karena itu kita akan lihat terjadilah pembunuhan itu. Ya, terjadilah pembunuhan itu. Habel udah nggak bernyawa lagi. Habel menjadi orang yang udah mati. Ini adalah kematian pertama di dunia. Ketika Tuhan berkata, pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Itu berbicara tentang, nggak pada saat itu juga Adam dan Hawa mati setelah makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Enggak, tapi maksudnya pada hari itu juga engkau akan mati. Itu artinya mulailah proses kematian itu ketika mereka jatuh dalam dosa, melanggar perintah Tuhan. Disitulah mulai proses kematian. Ada sel penuaan, ada penurunan degradasi fisik, ya, degradasi mental, ya. Lama-lama kalau orang tua kan jadi pikun, ya, lama-lama jadi kayak anak kecil lagi, ya, lama-lama mati. Tetapi yang benar-benar mati itu orang pertama adalah Habel. Saya membayangkan keluarga Adam dan Hawa pasti kaget, ya. Digoyang-goyang kok diem aja. Tambah lama kok badannya tambah kaku, kayak gitu, ya. Badannya dipegang kok dingin. Diajak ngomong dipanggil-panggil gak bisa jawab. Habel, Habel. Diem aja, namanya aja mati, ya kan. Mereka kan belum pernah tahu orang mati itu seperti apa, ya kan. Kita pernah bayangkan gak keluarga Adam dan Hawa ini heboh, ya. Heboh gitu. Sedangkan Kain, ya, dia cuek aja. Dia bunuh adiknya, ya udah terserah orang dia pemberontakan, ya. Roh pemberontakannya tinggi, ya kan. Nah, kita lihat disinilah mulai terjadi yang namanya upah dosa ialah maut, dan benar-benar kematian itu ada. Habel nggak bernyawa lagi. Jadi Habel adalah manusia pertama yang mengalami kematian. Kita lihat Adam dan Hawa juga adalah keluarga pertama yang menghadapi kematian anggota keluarga mereka, yaitu anak mereka. Nah, pasti sedih, ya, pasti sedih dong. Ya, nggak mungkin orang tua anaknya mati nggak sedih, itu nggak mungkin, ya. Setelah Habel mati, Kain pergi jauh, tidak ada cara lain kecuali pertobatan. Kalau mereka nggak bertobat, itu bahaya, karena mereka adalah keluarga pertama di dunia. Habel mati, terjadi prahara dalam keluarga mereka, pembunuhan oleh kakaknya sendiri. Kakaknya pergi menjauh, ya hadirat Tuhan. Tinggal ke Adam dan Hawa berdua-duaan. Apa yang harus mereka lakukan? Tidak ada cara lain kecuali bertobat. Jadi ketika mereka pergi dari Taman Eden, seharusnya
suasana Eden itu jangan juga ikut pergi dari pijakan mereka. Suasana Eden adalah sukacita, damai sejahtera, pergaulan karib dengan Tuhan sampai langkah Tuhan aja terdengar dengan jelas. Ngobrol dengan Tuhan. Itu seharusnya walaupun mereka keluar dari Taman Eden itu jangan hilang dong. Kenapa ketika mereka pergi dari Eden juga hilang pijakan Eden itu dari hati mereka? Sehingga terjadi kubu-kubu dalam keluarga saling menyalahkan. Terjadi pembunuhan. Terjadi anak mereka pergi dari jauh dari hadapan Tuhan. Ya. Oke, sekarang kita lihat yang keempat. Yang keempat adalah Adam gagal menjadi kepala keluarga. Ini sebelum dia bertobat ya. Kita lihat Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Perhatikan. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kita banyak dikecokkan oleh drama-drama yang salah. Drama-drama itu ya. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ya. Hawa makan buah sendirian gitu ya. Adam nggak ada di situ gitu. Waktu itu tuh dia cari suaminya, Adam, suaminya di tempat lain gitu. Nih, kamu mau nggak? Loh, itu kan pohon pengetahuan, buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu nggak boleh lah sama Tuhan. Ayolah Adam, enak loh. Itu drama yang salah. Kenapa? Karena dikatakan dalam Alkitab, Adam itu bersama-sama dengan dia, bukan di tempat lain. Artinya Adam itu menyaksikan semua peristiwa ketika ular itu berkata begini. Hawa menjawab begini. Hawa memetiknya, Hawa memakannya. Itu Adam ada di situ. Halo, Adam bukan nggak ada di situ. Adam ada di situ. Kesalahan Adam adalah diam saja. Seharusnya dia jangan diam. Seharusnya dia kasih koreksi istrinya. Hei, Hawa, jangan. Tuhan tidak boleh loh. Tidak boleh Hawa. Hawa, jangan dengarkan itu. Enggak benar perkataan itu. Gitu ya. Harusnya kan dia gitu ya. Ini enggak, dia diam aja. Gagal. Adam gagal mengestafetkan perintah Tuhan kepada istrinya. Fungsi kepemimpinannya enggak jalan. Fungsinya dia sebagai kepala enggak jalan. Fungsi untuk mengontrol, menegur, mengarahkan, memberi teladan enggak jalan. Kenapa? Dikasih sama istrinya malah dia ikut makan. Diem-diem waktu istrinya ngobrol dia juga penasaran dan dia juga terpaut hatinya. Makanya dia nggak mengkoreksi. Ya kan? Gagal sebagai kepala keluarga. Hawa itu juga gagal sebagai istri dan sebagai ibu. Dia gagal karena apa? Dia nggak tunduk pada suaminya. Dari mana kita bisa tahu? Lihat Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu minta tolong Bu Deborah bisa unmute untuk saya mau tanya jawab dengan Bu Deborah ya. Kita lihat Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Dan seterusnya. Saya mau tanya nih Bu Deborah. Nama Adam tertera di situ enggak? Nama Adam tidak ada ya. Oke. Yang tertera nama siapa? Justru malah Hawa. Hawa, oke. Pertanyaan kedua. Di situ pakai kata mengandung dan melahirkan atau pakai kata memperanakkan? Memperanakan. Enggak toh. Mengandung. Mengandung. Ya, yang dipakai kata apa? Mengandung dan melahirkan. Menurut Bu Deborah, yang lebih dominan di sini Hawa atau Adam? Hawa ya. Sekarang kita coba bandingkan dengan Kejadian 5 ya Bu Deborah, ayat 3. Kejadian 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Pertanyaan saya, apakah nama Hawa tercantum di situ? Tidak. Di situ pakai kata mengandung dan melahirkan atau pakai kata memperanakkan?
memperanakan. Ya. Apakah nama Adam disebut di situ? Tidak. Nama Adam? Kejadian Nama Adam ada. Ada ya, nama Adam ada ya. Berarti ya Bu Deborah, kita simpulkan kalau Kejadian 5 ayat 3 ini yang lebih dominan Adam atau Hawa? Adam. Adam. Di sini kita lihat perbandingan antara Kejadian pasal 4 ketika Kejadian 4 ketika Adam dan Hawa diberi Tuhan anak namanya Kain. Ya. Masih ayat 2 ya, Kejadian 4 ayat 2 sama. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Di sini kita lihat ternyata juga dilahirkan, bukan memperanakkan. Yang lebih dominan siapa? Hawa, bukan Adam. Tapi nanti ketika mereka dikasih Tuhan kesempatan punya kompensasi pengganti anak lagi yang namanya Set, di situ terjadi perubahan, di mana Adam sudah mendominasi, Hawa memiliki ketundukan pada suami, Hawa tidak menonjol lagi di situ, yang lebih ditonjolkan adalah peran Adam. Jadi kesimpulannya, Hawa itu dulu nggak punya ketundukan pada suaminya. Ya, Adam dan Hawa berubah, bertobat ketika terjadi pembunuhan pertama di dunia, ketika pada akhirnya Kain pergi jauh dari hadapan Tuhan. Di situ mereka dikasih Tuhan kesempatan kedua untuk melahirkan Set. Adam mulai memposisikan dirinya sebagai kepala keluarga. Hawa mulai memposisikan dirinya sebagai istri yang tunduk. Dulu sebelum saya dikasih gambaran ini, saya dari kecil mendengar cerita Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, makan buah pengetahuan pohon baik dan jahat itu, sampai saya dewasa tuh saya punya pertanyaan yang belum terjawab sampai saya dewasa. Adam dan Hawa itu sebenarnya bertobat apa enggak ya Tuhan? Nanti kalau aku di surga itu ketemu sama Adam dan Hawa apa enggak ya? Mereka di neraka apa di surga ya? Tapi ketika saya meneliti ini, saya paham, wow, ternyata Adam dan Hawa itu mengalami pertobatan. Dari mana kita lihat? Dari Kejadian pasal 5 ini. Gitu. Wow, ini udah kita bandingkan tadi dengan pertanyaan-pertanyaan saya kepada Bu Deborah tadi. Udah saya jelaskan pertobatannya. Nah, kita lihat. Hawa itu ingat pertama kali dia jatuh di Taman Eden, jatuh dalam dosa. Tuhan memperingatkan, peringatan Tuhan turun kepada iblis dan juga menyangkut kepada dirinya di dalam Kejadian 3 ayat 15. Di situ dikatakan seperti ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Perkataan Tuhan ini itu nancep gitu, teringat sekali sama Hawa. Ketika dia jatuh dalam dosa, ada perkataan Tuhan seperti ini. Maka setelah ada keputusan seperti itu, bahwa Adam akan berpeluh, Hawa akan kesakitan melahirkan, tanah ikut dikutuk, lalu akan ada permusuhan antara keturunan perempuan dan keturunan iblis. Langsung cepat-cepat kalau kita lihat di ayatnya yang ke-20. Jadi perhatikan ya, rekan-rekan perhatikan ya, teman-teman women sekalian. Jadi kutuk yang Tuhan berikan itu dari ayat 14 sampai ayat 19 titik. Menjadi debu titik. Di ayat 20 langsung serta-merta begitu Tuhan titik dengan kata-katanya apa yang dilakukan Adam. Manusia memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Langsung begitu Tuhan titik dengan kalimat-kalimat penghukumannya, langsung Adam cepat-cepat kasih nama istrinya Hawa. Hawa itu artinya life atau kehidupan. Ya. Artinya Adam langsung cepat-cepat paham bahwa ini harus ada satu hal yang aku lakukan. Yang kemarin aku udah salah, yang tadinya aku udah nuruti apa kata istriku. Sekarang aku harus memberi nama istriku bahwa dia ini adalah ibu semua yang hidup. Ibu semua yang hidup. Wah, luar biasa. Jadi Adam dengan memanggil Hawa, Hawa, dia selalu ngingetin Hawa, hei Hawa, kamu ibu semua yang hidup loh. Akan terjadi pertempuran antara keturunanmu dengan keturunan ular ini loh ya. Gitu.
Kamu itu harus membawa kehidupan loh ya, jangan kematian loh ya. Gitu. Dia selalu manggil istrinya Hawa, Hawa, itu selalu mengingatkan istrinya terus gitu ya. Kalau Hawa menang, maka keturunannya akan meremukkan kepala ular. Tapi kalau Hawa gagal, maka jejak tumit Hawa itu nggak akan terbaca dengan bagus oleh keturunannya, karena dirusakkan oleh keturunan iblis. Banyak orang yang menyebut ayat ini adalah Injil pertama ya. Ya itu nggak salah, tapi saya juga punya penafsiran lain yang dalam sudut pandang pola asuh gitu ya. Sudut pandang pola asuh seperti ini. Kalau Hawa menang, maka anak-anak Hawa ini akan juga menang mengatasi iblis, menang mengatasi kedagingan, menang mengatasi pengaruh dunia yang jahat, berkata tidak terhadap dosa, hidup takut akan Tuhan. Kepala ular itu diremukkan. Gitu. Tapi kalau Hawa gagal, maka jejak-jejaknya Hawa ini akan dirusak oleh iblis. Kalau jejak atau footprint atau jejak kaki kita sebagai perempuan atau woman ini nggak jelas, dirusak oleh iblis, maka kita juga nggak bisa menuntun anak-anak kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, jangan narkoba, tetap narkoba. Nah, jangan free sex, tetap free sex. Nah, jangan merokok, tetap merokok. Perkataan kita nggak didengerin, perkataan kita nggak berkuasa, nggak punya efek, nggak punya impactnya dalam hidup mereka. Kenapa? Karena jejak langkah kita itu dirusakkan tumit kita oleh iblis, sehingga anak-anak kita tuh nggak mengikuti. Pada akhirnya iblis yang akan menguasai anak-anak kita. Generasi ini menjadi rebutan antara Hawa sama iblis. Generasi ini menjadi perebutan antara ibu dari seorang generasi dan iblis. Kalau ibu ini kalah, generasi jadi milik neraka. Kalau ibu ini menang, anak-anak takut akan Tuhan, generasi ini jadi milik surga. Maka ujung-ujungnya nyangkut juga ke Injil gitu ya. Penginjilan di dalam keluarga gitu ya. Iya, oke. Jadi Hawa menyadari bahwa upah dosa adalah maut. Kematian udah terjadi di dalam keluarganya. Ada pembunuhan Kain terhadap Habel. Kematian Habel itu menunjukkan kegagalan dia sebagai seorang ibu untuk mengajar anaknya. Kegagalan suaminya untuk mendidik anaknya. Habel yang artinya nafas itu sekarang udah mati. Ya, padahal Habel yang artinya nafas kehidupan itu adalah anak dari seorang If yang artinya hidup. Hawa itu artinya hidup. Lalu Kain yang katanya punya arti nama kemahiran, yang mengagung-agungkan kepandaian ya, yang mengagung-agungkan kompetensi gitu ya. Terbukti keturunan Kain itu kalau kita lihat mereka membentuk suatu masyarakat yang memiliki budaya ya, memiliki budaya dalam arti peternakan pertama kali di dunia, industri pertama kali di dunia, terus industri hiburan pertama kali di dunia. Itu semua dari keturunannya daripada Kain. Itu nanti bisa kita lihat di Kejadian pasalnya yang ke-4 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-24. Itu keturunannya Kain. Mereka adalah orang-orang pertama yang menjadi peternak, yang memelihara, yang diam di kemah. Keturunan pertama yang mendirikan industri, yaitu industri besi, tembaga. Keturunan pertama yang membangun entertain atau industri hiburan melalui musik. Yubal itu pemusik pertama. Mereka menyelesaikan dengan si Kain yang artinya kemahiran ini. Ternyata gak bisa menyelesaikan masalah dosa manusia. Dosa manusia masalahnya gak terselesaikan. Baik, sedikit lagi. Ajaran yang bagaimana yang akan mempengaruhi generasi di bawah kita. Ajaran untuk mempresentasikan yang baik, atau ajaran untuk mempresentasikan bapa pembohong, yaitu iblis. Kita akan lihat ya, 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 12. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat
dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Artinya apa? Di sini kita punya pilihan sebagai seorang ibu. Apakah kita mau menjadikan anak-anak kita itu anaknya Tuhan, atau mau menjadikan anak-anak kita itu anaknya setan, anaknya iblis, bapa pembohong. Melalui apa? Melalui pengajaran. Kalau suami kita itu terlibat melalui pendidikan dan pengajaran. Kalau perempuan melalui pengajaran, gitu ya. Oke. Nah, mereka masuk di dalam yang namanya pola yang baru. Begitu Tuhan kasih kesempatan masuk dalam pola yang baru, yuk kita masuk ke, saya sedikit lagi ya, Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5 dikatakan gini. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi Set itu dilahirkan dibesarkan dalam pola asuh yang baru. Sedangkan Kain dan Habel itu pola asuh yang lama yang saling menyalahkan, kubu-kubu dalam keluarga. Tapi Set ini dibesarkan dalam pola asuh yang baru. Ayat yang berkata seperti ini, memperanakkan menurut rupa dan gambar, itu satu-satunya ayat dalam Alkitab yang berkata seperti itu. Kalau ada memperanakkan Set memperanakkan Enos memperanakkan, banyak ayat kayak gitu ya di dalam silsilah Yesus Kristus gitu semua ya, memperanakkan. Tapi kalau ada embel-embel menurut rupa dan gambarnya, itu hanya di Kejadian 5 ayat 3 ini. Artinya kita akan lihat Adam memperanakkan Set menurut rupa dan gambar Adam. Nya itu huruf kecil, bukan huruf besar. Tetapi kita lari ke ayat 2. Adam dan Hawa diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Laki-laki dan perempuan ini, peran perempuan ada di situ, nggak cuma Adam aja. Tapi kenapa di ayat 3 Adam yang menonjol? Karena Hawa udah bertobat, udah nggak menonjol lagi ya. Dia mau tunduk pada suaminya. Nah di sini kita lihat, jadi dalam Kejadian 5 ayat 1-3 ini menunjukkan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan diciptakan seturut dan rupa gambar Allah. Ketika Adam memperanakkan Set menurut rupa dan gambar Adam, yang mana Adam dan Hawa menurut rupa dan gambar Allah. Sehingga Set ini dipastikan hidup dalam pola asuh yang baru, pola asuh yang benar, dididik dalam rupa dan gambar Adam dan Hawa, diajar dalam pola dan rupa gambar Adam dan Hawa. Adam dan Hawa membesarkan Set dalam pola dan rupa gambar Allah. Sehingga Set kelak menjadi seorang ayah bagi Enos. Enos ini dididik dengan baik dengan pola dan rupa gambar Set. Sesuai pola dan rupa gambar Adam Hawa. Sesuai dengan pola dan rupa gambar Allah. Sehingga Enos kelak bertumbuh dewasa menjadi pelopor pada zamannya ibadah korporat pertama di dunia. Seperti itu, saya agak menohok sedikit waktunya karena kalau diputus materinya di sini, jadi seperti kayak ada yang menggantung. Tapi nanti ini pengajaran yang ini, yang pola asuh yang baru ini akan kita perdalam lagi minggu depan, sehingga kita paham pola 3 generasi itu dari pola yang salah menuju pola yang benar tuh yang seperti apa. Jadi saya nggak hanya menjelaskan 3 generasi, tapi polanya yang seperti apa dong. Nah, kita melihat ada pertobatan dalam keluarga Adam dan Hawa. Seperti itu materinya hari ini, Ibu Deborah. Saya silakan kembali. Puji Tuhan, saya percaya kita semua yang menerima materi hari ini, kita semua diberkati ya. Jadi sebelum kita masuk dalam sesi pertanyaan, kita akan bersama-sama menyaksikan atau mendengarkan kegiatan dari Shema Adonai dalam waktu terdekat ini, dan informasinya akan disampaikan oleh Ibu Heni. Silakan Ibu Heni. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Shema Adonai itu adalah tempat kita belajar firman Tuhan selama 1 minggu, dan kegiatan kami pada malam hari ini akan ada pengajaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Teni Landena. Pastor Teni Landena ini berasal dari Kupang, tapi dia berdomisili tinggal di Amerika. Nanti yang menjadi moderatornya adalah saya sendiri. Malam ini pukul 19 WIB. Temanya sangat menarik, Improve Your Personality. Wow, kita harus belajar soal ini karena di dalam kekristenan kita harus improve our personality, ya, supaya kita menjadi serupa dan segambar seperti Kristus. Untuk acara selanjutnya, ini adalah pelajaran yang dibawakan oleh Evangelis Dr. Ferry Hermawan Winoto dengan moderator Ibu Christine pukul 21 WIB, ya, malam ini dengan tema pohon. Ini diambil dari pelajaran kitab Kejadian, dan Bapak Ferry sangat terkenal dan dia memahami pemahaman Yahudi, ya, jadi Jewish, ya. Jadi dia hari ini akan menjabarkan dari arti bahasa Ibrani-nya. Jadi Bapak Ibu, mari bergabung bersama kami malam hari ini. Dan untuk besok, setiap hari Minggu kami ada acara ibadah online. Yang akan menyampaikan khotbah besok adalah Bapak Gembala Sidang kami, yaitu Bapak Pendeta Daniel Panungan. Dia akan mengangkat tema cara mengasihi Tuhan part 1. Nah, ini bukan hanya ibadah secara biasa, tetapi karena Bapak Pendeta Daniel Panungan ini adalah seorang dosen, jadi materi-materi pelajaran yang akan disampaikan itu adalah muatannya sangat-sangat berbobot. Saya menganjurkan Bapak Ibu untuk mengikuti secara online atau secara Zoom, ya, untuk ikut bersama-sama kami beribadah bersama-sama. Liturgisnya adalah saya sendiri dan penyanyinya besok adalah Ibu Murni. Dan Bapak Ibu yang terkasih, Jum Shema Adonai setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 5.30 pagi. Ada renungan pagi yang dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Bapak Ibu, untuk renungan ini kami tidak live-kan di channel-channel yang lain, ya Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu harus menontonnya di channel Cahaya Firman. Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel kami berharap Bapak Ibu untuk membantu untuk mensubscribe channel Cahaya Firman, support. Ini channel kami yang baru Bapak Ibu, karena channel yang pertama dan channel kedua telah hilang, dimakan udara, ya, mungkin, ya. Jadi sekarang kami tidak putus-putusnya karena kami tahu di dalam pelayanan membawakan firman ini, kita tahu musuhnya siapa, pasti Bapak Ibu sudah tahu. Oleh sebab itu, kita anak-anak Tuhan saling support, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mensubscribe channel kami, ya. Saya kembalikan kepada Ibu Deborah. Baik, terima kasih Bu Heni. Dan waktunya kita akan sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya, silakan mengangkat tangan menggunakan emoji. Kami akan unmute supaya saudara dapat bertanya dengan baik. Silakan, yang mau bertanya bisa angkat tangan. Baik, sudah ada Ibu Vivi dari Bali. Kita tetangga nih Bu Vivi, ya. Silakan Bu Vivi. Ya, shalom Bu Vivi, silakan. Dua pertanyaan boleh ya Bu ya? Iya, boleh. Silakan. Baik, pertanyaan pertama nih, kalau kita ini sebagai orang tua kan dari anak-anak kita pun kalau kita sendiri ini dibesarkan dalam pola asuh yang salah, termasuk salah satunya itu membangun kubu-kubu dalam keluarga nih Bu. Nah, terkadang tanpa sadar kita ini melakukan hal yang sama ke keluarga kita sendiri, ke anak-anak kita gitu.
Apa yang harus kita lakukan agar pola yang salah itu tidak berulang lagi pada anak-anak kita atau bahkan nanti ke cucu kita, Bu? Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, untuk yang kain, apakah benar persembahan kain yang tidak diindahkan Tuhan itu karena persembahannya berupa hasil tanah yang tidak mengeluarkan darah korban? Sebagaimana persembahan Habel yang terdiri dari binatang korban yang mengeluarkan darah, Bu. Itu saja. Terima Oke. kasih. Baik. Ya. Silakan Ibu Grace. Iya, terima kasih pertanyaannya Kak Vivi. Saya menjawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Pertanyaan yang kedua bicara soal persembahan kain ya. Karena ada banyak penafsiran ya yang mengatakan, oh persembahannya Habel itu diterima karena ada korban darah di situ. Sementara kalau persembahannya kain nggak diterima karena itu kok berupa tanam-tanaman sih, hasil bumi sih. Kok nggak yang kayak domba, kambing dan sebagainya gitu kan harus mencurahkan darah gitu kan. Karena pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kan Tuhan menyembelih satu binatang lalu kulitnya dipakai untuk pakaian yang dipakaikan Tuhan kepada Adam dan Hawa untuk menutupi ketelanjangan mereka. Itu kan kayak suatu tipologi atau kayak suatu gambaran bahwa kelak akan ada pengorbanan Yesus di kayu salib gitu kan. Nah, tetapi saya kurang sepakat dengan pendapat seperti itu. Karena kita akan lihat yuk kitab Bilangan pasalnya yang ke-18 ayat 12. Bilangan 18 ayat 12 berkata begini. Segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, yakni yang sebagai hasil pertamanya dipersembahkan mereka kepada Tuhan, aku berikan kepadamu. Jadi di perjanjian ini hanya salah satu ayat ya, banyak sekali ayat-ayat yang seperti ini. Artinya di dalam perjanjian lama itu persembahan nggak selalu harus berupa binatang yang disembelih gitu ya. Bisa juga itu berupa minyak, berupa anggur, berupa gandum, hasil pertama, tapi dikatakan yang terbaik. Yang terbaik, yang terbaik. Artinya sebenarnya persembahan daripada kain, kalau dia mempersembahkan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan memberi yang terbaik, Tuhan pasti berkenan. Kenapa kita bisa katakan begitu? Kita lihat ayatnya yang ketiga, Kejadian 4 ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Hanya dikatakan sebagian dari hasil tanah itu. Kita bandingkan dengan persembahan Habel. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Saya percaya kalau Kain itu mempersembahkan yang terbaik, Tuhan juga pasti mengindahkan. Artinya memang sikap hati Kain dan Habel ini nggak sama. Kain ini mempersembahkan ya ala kadarnya. Ya udahlah sebagian, ya udahlah ini dipersembahkan kayak gitu. Sedangkan Habel giving the best, memberi yang terbaik dari yang bisa dia berikan, yang sulung ya, yang awal gitu, yang sulung yang dia persembahkan kepada Tuhan. Karena dia itu mengasihi Tuhan, memberikan persembahan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Yuk kita bandingkan lagi dengan Ibrani pasal 11. Yuk kita lihat ya, apa kata Ibrani pasal 11 tentang Habel. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Nggak ada Alkitab menegur karena Kain pengorbanannya nggak mengandung darah. Nggak ada. Nggak ada ayat pendukungnya itu, penafsiran yang seperti itu ya. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Artinya, mempersembahkan dengan iman, mempersembahkan korban yang terbaik, mempersembahkan kehidupan yang benar, karakter yang baik, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi ada kebenaran dalam hidupnya. Persembahannya nggak hanya berupa kambing domba aja, tapi hidup yang berkenan itu dia persembahkan pada Tuhan. Beda banget dengan si Kain. Seperti itu jawaban saya untuk yang pertanyaan kakak yang kedua ya. Pertanyaannya, Bu Vivi kok kakak ini. Bu Vivi, pertanyaan yang pertama, gimana caranya kalau misalnya kita dibesarkan di keluarga yang kayak kubu-kubu gitu. Kakak berkubu sama
mama, adik berkubu sama papa gitu ya, anak tengah nggak diperhatikan. Anak tengah jadi korban ya. Yang paling menjadi kubu itu anak pertama sama anak ketiga ya, kalau anaknya 3 gitu ya. Nah, ada keluarga-keluarga yang kayak gitu ya. Nah, kita lihat gimana caranya supaya kita mematahkan mata rantai itu. Kita lihat Amsal 20 ayat 20. Apakah Kak Vivi bisa bantu baca Amsal 20 ayat 20? Silakan di-unmute dulu ya. Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Artinya kalau orang tua kita punya pola asuh yang salah, ada kubu-kubu di dalam keluarga, papa lebih dekat ke anak perempuan, mama lebih dekat ke anak laki-laki, ya. Jadi kalau atau kalau anaknya banyak tuh yang paling disayang anak sulung sama anak bungsu, anak tengah semua nggak diperhatikan. Nah, kita perhatikan di sini, kita harus mengampuni. Jangan sampai kita mengutuki orang tua kita, karena ketika kita mengutuki, itu di dalam pikiran bawah sadar kita, itu sebenarnya terekam perbuatan mereka yang salah. Nah, pikiran bawah sadar kita tuh memiliki namanya pusat kendali otomatis yang 9 kali lipat lebih kuat daripada pikiran sadar. Maka walaupun pikiran sadar berkata begini, kelak kalau aku menikah aku nggak mau menjadi seperti papa mama. Kelak kalau aku jadi orang tua aku nggak akan punya kubu-kubu dalam keluarga. Anak-anakku nggak akan menjadi seperti aku jadi korban. Aku cuma deketnya sama papa, nggak deket sama mama. Sementara kakak laki-lakiku deketnya sama mama, nggak deket sama papa. Aku nggak mau seperti itu. Semua anak-anakku harus dekat baik kepada papa dan mama, rata semuanya, nggak ada kubu-kubu dalam keluarga. Kita sudah secara pikiran sadar berkata seperti itu. Tapi ketika kita nggak mengampuni orang tua kita dengan pola asuh mereka yang salah, itu dendam dan kepahitan itu terekam di pikiran bawah sadar kita. Sehingga yang muncul ke permukaan tanpa sadar, tanpa kita sadari, tanpa kita bisa kontrol, itulah yang muncul. Pada akhirnya kita dan suami juga punya kubu-kubu sendiri gitu. Nah, ini diteguhkan dengan Ayub 21. Yuk kita baca Ayub 21. Minta tolong Bu Vivi bacakan lagi ya. Ayub 21 ayat 17 sampai 20. Ayub 21 ayat 17 sampai 20. Silakan di unmute ya, silakan. Ayub 21 ayat 17 sampai 20. Betapa sering pelita orang fasik dipadamkan, kebinasaan menimpa mereka, dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Bencana untuk dia disimpan Allah bagi anak-anaknya. Sebaiknya orang itu sendiri diganjar Allah supaya sadar, sebaiknya matanya sendiri melihat kebinasaannya, dan ia sendiri minum dari murka yang maha kuasa. Oke, terima kasih Bu Vivi. Jadi orang yang mengutuki ayah dan ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Nah, pelita yang padam ini terkait dengan Ayub 21 ayat 17 sampai ayat 20. Kalau orang itu pelitanya padam, jadi orang yang mengutuki ayah dan ibunya dikatakan pelitanya akan padam pada waktu gelap ya. Tadi di dalam Amsal 20 ayat 20. Nah, orang yang pelitanya padam itu di dalam Ayub 21 ini disebut sebagai orang fasik. Nah, orang fasik itu adalah orang yang mengutuki ayah dan ibunya ya kan, nggak mau ngampuni, nggak mau memaafkan kesalahan orang tuanya ya. Orang fasik itu dikatakan bencana itu disimpan bagi anak-anaknya. Dan orang itu dapat ganjaran Tuhan. Jadi dia akan meneruskan kefasikan dari orang tuanya kepada anak-anaknya. Makanya jangan sampai seperti itu. Semua nggak cuma dalam hal pola asuh yang salah ya. Semua kejahatan dari orang tua kita, semua kesalahan dan dosa-dosa mereka, semua hal yang nggak kita sukai dari mereka, itu bisa secara nggak sadar kita turunkan ke anak-anak kalau kita nggak memutuskan mata rantai. Cara memutuskan mata rantai adalah melalui pengampunan. Karena kalau kita mengampuni, kita nggak mungkin mengutuki. Sedangkan kalau kita mengutuki orang tua, walaupun hanya dalam hati, dalam pikiran, nggak pernah terucap, itu kita tergolong sebagai orang fasik. Dan ketika kita menjadi orang fasik, pelita kita akan padam pada waktu gelap. Ketika pelita kita padam pada waktu gelap, jadi kalau dalam keadaan gelap kita nggak benar-benar gelap, nggak bisa lihat apa-apa, nggak punya cahaya untuk bisa dinyalakan lagi,
nggak punya korek, nggak punya api, nggak punya apapun, senter, nggak punya apapun. Kita gelap, kita akan mengalami yang namanya nabrak, kecelakaan, dan lain sebagainya. Dan itu akan tertimpa juga ke anak-anak kita. Nah, kita sulit memutuskan mata rantai itu kalau nggak ada pengampunan. Jadi caranya kita memutuskan mata rantai. Jangan sampai kesalahan orang tua kita itu kita lakukan lagi kepada anak kita. Nggak cukup hanya dengan tekad. Aku bertekad nanti kalau jadi orang tua aku nggak seperti mereka. Itu nggak cukup. Harus juga disertai dengan pengampunan. Tanpa pengampunan, jangan heran kalau hal-hal yang kita benci dari orang tua kita itu juga akan menjadi masalah di anak-anak kita. Mereka akan mengalami juga yang tidak kita sukai, yang kita alami dari orang tua kita, gitu ya. Seperti itu ya. Kak Vivi semoga bisa menjawab ya 2 ayat ini, yaitu dari Amsal 20 ayat 20 dikaitkan dengan Ayub 21 ayat 17 sampai 20. Ya. Ya, gimana Bu Vivi sudah menjawab pertanyaannya tadi? Di sana. Ya, puji Tuhan, terima kasih sudah jelas banget Bu Grace. Terima Iya. kasih Bu Deborah. Iya. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Vivi. Baik, masih ada waktu. Saya beri kesempatan bagi yang mungkin mau bertanya bisa mengangkat tangannya. Mungkin saya Bu Grace, kalau Oh, di ya. antara setiap kita, saya mau bertanya, bagaimana contoh dalam kehidupan sehari-hari kita untuk supaya pola 3 generasi ini bisa berjalan di keluarga kita? Oke. Aja. Mungkin itu. Oke. Makasih Bu Grace. Kalau tentang pola 3 generasi kan pengajaran ini belum selesai, masih ada part minggu depan. Tapi yang tentang kubu-kubu dalam keluarga itu kita menghindari seperti ini ya. Misalnya suami kita lagi pergi nih, terus kita bilang sama anak-anak, mumpung nggak ada apa-apa, beli es krim yuk. Karena kalau ada apa-apa kan pasti nggak boleh, takut kalian pilek. Padahal mama tahu tuh kalian suka es krim. Yuk kita beli es krim, tapi nanti jangan bilang papa ya. Akhirnya anak-anak, wah aku grupnya mama gitu. Papa juga gitu. Mumpung mama nggak ada ya, papa kasih tahu sama kalian, mamamu itu memang parah, mamamu ini memang wah nggak bener, papa tuh nyesel loh nikah sama mamamu itu. Nah, bikin anak-anak jadi kubunya papa kayak gitu, sehingga anak-anak merasa kayak, ih papa kok gitu sih, mama aja nyesel nikah sama dia gitu ya. Itu apa namanya, memburuk-burukkan pasangan kepada anak ketika pasangan tidak ada, atau sengaja melakukan yang tidak disukai oleh pasangan justru ketika dia tidak ada. Atau misalnya gini, aku minta uang untuk ada keperluan pramuka, mau kemah. Terus kita bilang kayak gini, loh kamu kan anak papa, minta uang sama papa sana, ngapain minta uang sama mama? Kamu kan anak papa, anak kesayangan papa. Gitu. Terus kalau ganti anak yang kesayangan mama minta uang ke papanya, Pa, sepatuku udah jebol, aku minta uangnya dong. Loh kamu kan anaknya mama, nggak urusannya papa, kamu sama mama sana loh. Nah itu mulai membentuk kubu-kubu dalam keluarga itu yang terjadi gara-gara kayak gitu. Si Esau bolonya papa, si Yakub bolonya mama, kayak gitu. Masalah perburuan itu urusan papa dan Kak Esau gitu ya. Masalah urusan rumah itu Yakub dan mama gitu ya. Padahal si mama ini juga boleh dong urusan rumah dikit-dikit melibatkan Esau. Papa juga boleh dong masakan hasil buruan daripada Esau suruh Yakub yang masak, juga boleh dong, masakan Yakub juga enak kok gitu kan. Jadi maksudnya contoh-contoh kecilnya seperti itu. Apa namanya Bu Deborah? Bu Adolfina ini sepertinya apa mau bertanya Bu Adolfina? Salah pencet Ibu. Oh ya, maaf. Saya pikir mau bertanya. Baik, seperti itu Bu Deborah, contoh-contoh kecilnya untuk kubu-kubu di dalam keluarga. Tanpa kita sadari hal-hal kayak itu bukan hal sepele ya. Makanya kalau pasangan kita nggak ada, kita harus selalu bicara yang positif tentang pasangan kita kepada anak-anak kita. Jangan melampiaskan amarah atau kekesalan kita terhadap pasangan itu kepada anak-anak. Memang papamu itu gak bertanggung jawab kok. Memang papamu itu mencela-mencela, bentar bilang A, bentar bilang B, pelin-pelan. Gak boleh ya. Kita gak boleh. Itu akan membangun kubu-kubu dalam keluarga.
Seperti misalnya kita langsung kayak membangun satu benteng. Loh, kamu kan bukan urusan mama, kamu tuh urusan papa. Nah, kalau kakakmu lah itu urusan mama. Nah, itu nggak boleh ya. Seperti itu. Terus misalnya kadang-kadang yang membuat kita bikin kubu-kubu dalam keluarga itu karena ada hobi yang sama. Kayak si Ishak kan hobinya makan daging buruan, itu sama dengan hobinya Esau. Jangan gara-gara misalnya talenta saya bermusik sama menulis misalnya. Lalu suami saya misalnya talentanya masak misalnya kayak gitu. Lalu putri saya itu suka masak gitu. Lalu misalnya anak saya yang laki itu lebih suka musik gitu. Nah, itu membuat saya lebih banyak berasik-asik sama anak laki karena hobinya sama. Suami saya lebih berasik-asik sama anak perempuan karena sama-sama suka di dapur misalnya gitu loh. Itu nggak boleh. Jadi harus, walaupun hobinya sama, kasih sayang kita suami istri itu harus rata kepada anak-anak. Nah, saya percaya kubu-kubu dalam keluarga itu dimulai dari keretakan suami istri itu sendiri. Jarang kubu-kubu dalam keluarga itu langsung orang tua dan anak. Dari keretakan suami istri itu lalu mereka membawa bolo-bolo atau apa, mencari kubu-kubu dengan anak-anaknya, itu mencari apa sekutu-sekutunya itu siapa begitu ya. Sehingga kalau terjadi debat itu pada akhirnya seperti misalnya istri ada yang nggak disukai dari suami, lalu yang dia lakukan adalah dia akan tekan tuh anak kesayangan suaminya supaya suaminya tersiksa, nggak menekan suaminya langsung. Suami juga gitu nih, ada yang nggak disukai dari istri, dia akan tekan tuh anak kesayangan istrinya gitu. Walaupun nggak menekan istrinya secara langsung, dengan anak kesayangannya ditekan, otomatis istrinya tersiksa. Wah, berhasil menyiksa pasangannya kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang bahaya sekali. Jangan sampai ada terjadi dalam keluarga kita, keretakan. Walaupun mungkin nggak selalu berakhir dengan perceraian, tapi keretakan itu terjadi ketika terjadi kubu-kubu di dalam keluarga. Seperti itu jawaban saya, Bu Deborah. Ya, terima kasih Bu Grace. Jadi berkat yang saya terima hari ini, di antara suami istri itu perlu kesepakatan, termasuk dalam pola asuh ya Bu Grace ya. Ya, betul. Dan orang tua yang menerapkan pola asuh yang benar, ketika orang tua itu punya persekutuan, terus terkonek dengan Tuhan. Dan berkat yang saya dapatkan Bu Grace, terima kasih. Baik, sebelum kita akhiri acara ini, kita dengarkan dulu closing statement dari pembicara kita, Ibu Grace Sumilat. Dan setelah itu Bu, mohon kesediaannya Ibu Grace untuk sekaligus menutup kita di dalam doa. Baik, closing statement dari saya adalah tidak ada kata terlambat. Kalau di antara keluarga kita sudah terlanjur membangun kubu-kubu, kalau di antara keluarga kita sudah terlanjur istri terlalu dominan, kalau di keluarga kita sudah terlanjur pria-pria nggak berfungsi sebagai pemimpin dalam keluarga, kalau di keluarga kita sudah terlanjur kita membiarkan anak-anak hidup tanpa takut akan Tuhan, kita jarang menceritakan kepada mereka tentang siapa Tuhan, pengenalan akan Tuhan dan seterusnya. Kita nggak ketat kepada anak-anak kita dalam pengenalan akan Tuhan, nggak membawa mereka mendekat pada Tuhan. Tidak ada kata terlambat. Saat ini berapapun usia anak kita, bahkan kita udah jadi nenek pun, kita udah menjadi nenek moyang buat cucu cicit kita, kita tetap akan mencoba satu pola yang baru. Pola yang baru adalah pola 3 generasi, seperti yang Tuhan katakan, ceritakan pada anak-anakmu, supaya anak-anakmu menceritakan pada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka menceritakan kepada angkatan yang kemudian. Itu menolong. Gak ada kata terlambat selama kita masih diberi Tuhan nafas kehidupan. Kita ingat gak ada kata terlambat. Hal-hal yang salah kita perbaiki, hal-hal yang gak benar kita perbaiki, supaya keluarga kita solid, supaya kita mencetak generasi yang takut akan Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mari, kalau ada keluarga-keluarga yang salah, pola asuh yang salah, kubu-kubu dalam keluarga, tidak membawa anak-anak mengenal Tuhan lebih mendalam, membiarkan anak-anak bertumbuh sendiri tanpa pengasuhan yang jelas, tanpa arahan yang jelas. Kami mohon ampun Tuhan, dan tidak ada kata terlambat. Kami mau berubah, kami mau bertobat. Kami mau berdoa untuk materi minggu yang akan datang. Kami akan selesaikan part 2 pola 3 generasi. Bagaimana pola yang benar? Istri tunduk kepada suami, suami bangkit menjadi seorang pemimpin, dan pola itu dikembalikan kepada pola rupa dan gambar Allah.
Kami hidup serupa dan segambar Allah. Supaya anak-anak kami didik, kami ajar untuk mereka juga serupa dan segambar dengan orang tua mereka yang mau hidup serupa dan segambar dengan Allah. Dengan demikian setiap anak-anak kami, setiap cucu-cucu kami dedikasikan, kami inaugurasikan, kami nobatkan mereka. Suatu saat kelak mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan, menjadi pemimpin di akhir zaman, menjadi orang yang Tuhan persiapkan, membawa suatu history maker, mencetak suatu sejarah untuk Tuhan pakai anak cucu keturunan kami, menjadi orang-orang yang berdampak, membawa kerajaan surga turun ke atas muka bumi ini, menjadi terang dan garam dimanapun Tuhan tempatkan, menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun, menjadi orang-orang yang membawa pengaruh untuk Injil boleh tersebar lebih luas lagi, membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang sangat berharga ini. Kau memberkati pengajaran ini boleh mengubahkan banyak keluarga demi keluarga. Di dalam nama Yesus memberkati Ibu Deborah, Ibu Heni, dan kami semua yang terlibat dalam Zoom ini, dan yang menonton melalui semua platform yang ada diberkati oleh Tuhan. Menjadi pelaku firman, tidak hanya pendengar saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih Ibu Grace yang sudah memberkati kita hari ini melalui perenungan firman Tuhan. Dan tentunya terima kasih juga kepada kita semua yang sudah tergabung dalam program hari ini, baik yang melalui Zoom, TikTok mungkin, Facebook, dan YouTube, ataupun yang akan mengikuti melalui siaran ulang. Dan sampai berjumpa di waktu dan kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.